datanya. Terus kadang mereka juga kayak ngasih kartunya tuh bener-bener per nomor gitu ya Pak? Yes, ada Jadi, nomornya di data. Kamu nomor ini ya, jadi masukin. Nanti kalau pulang kesini lagi gitu. Nah, terus abis itu harus digantung, Betul. jangan dikantongin. Nih, Iya, kalian kadang-kadang dipasang. masukin tas lagi. Nah, kalau zaman dulu, era saya belum teknologi canggih, saya bikin ID card itu pakai namanya color coding identification. Oh. Apa itu? Visitor, warnanya saya kasih biru. Kontraktor, berarti orang lagi ada pekerjaan kontraktor, warnanya merah. Supplier, warnanya hijau. Oke? Jadi security dari jauh nengok, dia sudah eye catching. Oh, kontraktor lagi kerja. Pertanyaannya, di lantai yang saya lagi patroli ini, bener nggak lagi ada pekerjaan kontraktor? Tuh. Ternyata dia lagi di lantai situ, nggak ada. Ya. Maka karena color coding dia akan datang, challenging, nanya nih sama kontraktor, Pak, mohon maaf, Bapak lagi ada pekerjaan di lantai mana? Biasanya kalau dia, Dia mencurigakan ya? iya, mohon maaf, Bapak tidak ada akses untuk ke lantai ini. Waktu liftnya belum terbatas tuh, masih bisa kemana aja, gitu ya. Nah, sekarang kan juga kalian lihat, orang buka kunci kantornya pakai keycard. Iya. Betul ya? Hotel dulu masih pakai kunci manual. Iya. Oke? Kok bisa ya? Nih, saya lari sedikit ke hotel. Oke, tapi nanti berkaitan dengan pembahasan kita hari ini. Kok bisa ya orang ngebongkar kamar tamu gitu ya, tanpa merusak pintunya? Dulu saya juga nggak tahu. Saya itu taunya dari pelaku kejahatan. Begitu ketangkap tangan. Makanya kalau dulu tuh security-nya harus berpikir keras. Kalau zaman sekarang Ada kita nengok teknologi ya. di teknologi di laptop lebih mudah gitu. Makanya Iya, betul-betul. era saya dulu, zaman saya baru mulai jadi satpam, challenging. Kita harus berpikiran keras. Itu juga dulu saya di dunia perhotelan saya ngajarin operator, saya rubah SOP itu. Pak, jika terjadi sesuatu nih, ada emergency situation, pihak keamanan itu akan melakukan apa sih Pak? Emergency situation-nya apa dulu kondisinya? Kayak misalnya kebakaran atau gempa gitu Pak, misalnya. Oh, di gedung bertingkat. Betul. Apa yang kamu khawatirkan dengan emergency situation di gedung bertingkat? Gedungnya roboh. Loh, Ya, gedungnya no way. kalau udah roboh ya selesai. Ya, mau gimana Wah, lagi gimana ya? lagi? Pasrah aja. Kan rame nih Pak. Turunnya kan pasti bergerombol, Bondong-bondong, ya. apalagi panik gitu kan. Oke. Jadi kita anggap aja ada situational emergency, baik itu gempa bumi, bukan yang sampai merobohkan tadi ya. iya, Cuman takut shaking saja. Ya. Sama mungkin kejadian kebakaran. Sehingga manajemen building melalui operatornya meminta untuk seluruh yang berada di dalam gedung itu evakuasi. Oke. Saya mau bertanya dulu supaya kalian dapat gambarannya ya. Pada saat diperintahkan evakuasi, mereka keluar lewat mana? Tangga darurat. Tangga darurat. Tangga darurat. Boleh naik lift nggak? Tidak. Nggak boleh. Udah tahu belum? Kalau begitu emergency dijalankan, lift harus secara otomatis, ini standar. Iya. Liftnya akan turun ke bawah. Kalau Itu otomatis. kalau kita di dalam liftnya gimana? Sedang langsung ke berada bawah. dalam lift. Tapi bisa tetap kebuka tutup gitu? Ya, di bawah langsung posisi terbuka. Oh, oke. Jadi misalnya kamu lagi di atas nih dalam emergency. Iya. Terus bunyi dipencet alarm. Sistem itu misalnya kamu mau ke lantai berapa? Nggak bisa. Kamu akan langsung turun ke bawah ini. Langsung disuruh turun ke Iya, bawah ya? pintu langsung terbuka. Oh, oke. Jadi Itu nggak perlu panik ya nggak kalau perlu di panik. dalam lift. Nggak perlu panik, itu udah sistem. Nah, bagi yang belum berada, maka kan lewat tangga darurat. Iya. Ya. Nah, perhatikan baik-baik. Pada saat perintah emergency harus dilakukan, maka bagi yang perempuan nih yang pakai sepatu hak, oke, kenapa lewat tangga? Terus akan banyak orang berkumpul. Pertama adalah Anda harus lepas dulu, oke, sepatunya. Kalau ada sendal pakai sendal, ganti, oke.
supaya tidak menjadi korban hal yang lain. Ya. Kita terhindar dari kebakarannya, tapi kita tidak terhindar dari Jatuh. kecelakaan di tangga nih. Ya. Oke? Jangan panik. Oke? Kedua, turun, ya nggak usah saling menyusul, gitu ya. Karena tangga darurat disiapkan sedemikian rupa. Pernah tahu juga nggak kalau tangga darurat tidak bisa dibuka dari dalam keluar? Dari dalam. Belum. Kita berada di dalam, kita nggak bisa buka tuh. Oh iya, Ke baru arah kita di tangga darurat, kita nggak bisa Oh. buka ke arah ke dalam. Gak tahu. Iya, jadi harus dari dalam Dari gedung kan. dalam gedung kita bisa buka ke Keluar. sana. Ke arah tangganya bisa Nah, kebuka. supaya apa? Supaya kedap. Oh. Soalnya dibuatnya juga dari besi gitu kan Pak, yang berat. Yes. Tujuannya itu juga ya. Nah, cuman saya sebenarnya mau berkomentar tentang pintu tangga darurat. Oke. Komentar saya sampai hari ini saya sih berharap ada ahli konstruksi dan safety ini memperbaiki. Coba lihat begitu kita buka, kita dorong ke arah dalam. Ya, Ke arah tangga nih. ke arah tangga. Bukan tarik ke kita. Bukan. Kita push bukan pull. Iya. Ya. Ini lagi emergency. Oh iya, Kau ada pull, orang. orang lagi pada turun, kau hadang pakai pintumu. Sampai sekarang belum ada yang bisa jawab nih. Ya, saya bukan ahlinya. Harusnya ini para ahli safety sama ahli konstruksi mikirin nih. Ya juga. Ya kan? Nggak ada. Semua pasti push bukan pull. Iya, Nah push di dalam situ orang lagi turun. Lagi tuh. turun. Wek, Iya, tabrak iya. tuh sama pintu. Iya. Oke? Oke lah, anggap aja bener dulu. Nah, nanti biarin nih jadi PR ahli safety sama orang konstruksi mikirin pintu tangga darurat. Betul. Gitu ya. Yap. Lalu turun. Begitu udah turun, mereka kemana? Ke assembly point. Assembly point. Oh, kira Titik Oke. kumpul. Titik kumpul. Kumpul. Kamu pikir kemana? Lobby. Ke lobby Kan kan? Di tadi dalam di gedung kan? tinggi. Check in. Ya kan kamu di tangga darurat. Tangga darurat kan berada di luar samping. Oh, belum pernah Turunnya, naik. nah belum pernah dia. Dia mesti dibawa berarti Harus tangga dibawa darurat. aja. Jadi tangga darurat itu nggak bakalan berhentinya di lobi. Pasti keluarnya di area luar gedung. Oh. Makanya tangga darurat biasanya selalu ada di sisi kiri dan kanan gedung. Oke, itu keluar. Begitu udah keluar ngumpullah di titik kumpul. Namanya assembly point. Nah kalau gedung bertingkat tinggi, ribuan orang tuh. Ya. Maka saya sering bertanya, ribuan orang ini, katakanlah kita kan di Jakarta ini udah banyak nih gedung bertingkat tinggi. Betul. Gue 50 lantai, 60 lantai gitu ya. Bisa 3.000 sampai 5.000 orang. Saya nggak pernah tahu tuh ada assembly point yang mampu menampung orang ribuan. Oke? Nah, terus biasanya habis sudah kumpul, diapain? Nah, itu diapain biasanya? Di absen. Absen satu-satu gitu. Iya. Dari Sebut sekian namanya. Nah, ini juga yang jadi masalah. Oke? Kalau dia di hotel, kita punya daftar tamu, kita bisa absen. Iya. Pertanyaannya, kalau security management building, security-nya bukanlah security tenant, tapi security building. Nggak tahu tuh si Sandra, si... Nggak kenal lah ya satu-satu. Iya, Iya. nah, nama-nama kalian nggak ada yang kenal. Terus apa yang mau diabsen? Itu dia. Apa yang Nggak ada yang absen. Makanya hari ini juga harusnya orang manajemen security management building mulai berpikir Iya, iya. integrasi akses kontrol. Karena setiap tenan punya ID card yang menjadi akses kontrol itu dibuat oleh tenannya masing-masing. Oke. Nih, bahkan building management nggak tahu di kantor ini isinya siapa aja nggak tahu. Karena orang security harus berpikir skenario terburuk. Ya. Oke? Kita nggak pernah tahu tenan, cuma kita tahu PT-nya, paling kita tahu unsur pimpinannya. Tapi karyawannya kita nggak pernah tahu. Tuh. Terus kedua, proses perekrutan karyawan. Kan tenan-tenan itu perusahaan merekrut karyawan sendiri. Iya. Nggak pernah ngelaporin data kepegawaiannya kepada manajemen building. Oke. Oke? Karena dianggap itu bukan urusan Anda. Tapi kita tadi dari depan, periksa kendaraan ketat apa segala macam. Tapi kita kasih celah di tempat lain. Ya. Oke? Nah kebayang nggak saya ini sebagai security practitioner, saya sampai detail seperti itu. Maka bicara security management building, ya kan ada yang di outsource, ada yang juga dedicated terhadap building. Ini tahu nggak nih celah-celahnya orang, gitu ya? Bahkan ada di beberapa tempat nih, di beberapa tempat saya lihat masuk dari sini diperiksa ketat,
Tapi kita bisa masuk dari bawah, nggak ada pemeriksaan. Iya. Ya kayak kalau misalnya dari assembly point langsung naik ke tangga darurat bisa. Tapi nggak bisa didorong ya dari dalam. Nggak bisa kita Benar. dari luar ke dalam nggak bisa. Oke? Iya. Nah, di assembly point katakanlah udah selesai nih. Itu tadi kan kendala-kendala analisa saya, building security management building harus lebih detail lagi tentang itu. Oke? Karena akses kontrolnya tidak dedicated to the building. Harusnya building manager punya akses kontrol yang dedicated. Cuman ID-nya dicetak sesuai dengan logo perusahaan sehingga sistemnya terintegrasi. Data semua orang yang berada pada saat yang bersamaan di saat emergency kita punya data, kita tahu pasti berapa ribu orang saat ini. Yap. Fungsinya buat apa? In emergency situation tadi. Berarti saya tuh masih ternyata sedetail itu ya. Sangat manajemen building. detail. Sampai ke kart aja tuh. Karena saya praktisi keamanan, saya sampai sedetail itu. Itu kan tadi cara manual tuh Pak. Kayak kata Bapak kan tadi nggak ada assembly point yang bisa nampung ribuan orang gitu kan. Emang nggak ada apa sistem yang bisa ngebenerin itu semua Ya, sekarang? yang lebih efisien gitu kan. Ya. Lebih efektif, lebih cepat gitu. Iya. Dan harus di Enggak. absen satu-satu kan tadi kata Iya, Bapak. ini nggak perlu diabsen lagi, ada. Apa tuh? Yaitu tadi, pertama akses kontrolnya atau ID card tadi, itu harus terintegrasi dengan manajemen building. Oke. Maka yang dipakai itu namanya RFID. Apa tuh singkatannya? Radio Frequency Identification yang dipancarkan dari akses kontrol tadi. Jadi Ini semua begitu ada di kartu. ada di akses. kartu. Aku baru tahu ternyata. Nah, itu jadi ada begitu gunanya. kalian keluar di pintu terakhir tangga darurat tadi, itu akan terdata. Melin sudah keluar, Rizka sudah keluar, Sandra sudah keluar. Yang belum keluar siapa? Nadila belum keluar. Ada di Nadila lantai ada di berapa? mana? Nengoknya itu dari handphone doang. Oh, Nadila ada di lantai 16 di ruangan A. Oh. Maka security tanpa absen lagi langsung menuju lantai Oke, 16. iya, karena kayak ada radarnya gitu kan Pak. Sinyal. Iya. Wah, radar kayak pesawat aja kamu. Radar. Tapi kan maksudnya sama-sama Mengirimkan sinyal, oke? Gitu. Tapi bentar Pak, misalkan si Nadila tuh tadi di atas, tapi ternyata Nadilanya nggak ada, tapi aksesnya ada di atas. Nah, Gimana? Tinggalan, Ma- panik. Makanya itu yang nggak boleh. Oke? Bahwa, makanya saya bilang tadi, waktu kalian masuk ID card dipakai ya. Itu salah satu maksud. Makanya kalau kalian diberikan ID card dari security, bukan buat ditaruh di tas. Iya, iya, Oke? paham. Digantung. Oke. Gitu ya. Nggak boleh ditinggalkan. Nah, kenapa harus selalu sama kita? Kita mau keluar pintu, masuk, keluar, dan masuk, kita harus pakai itu. Maka ini kan nggak boleh tergeletak. Nah, maka kita harus sadar betul bahwa diberikan itu bukan mempersulit kita. Namun itu yang akan menyelamatkan kita in emergency situation. Iya, iya. Oke. Mempermudah. Oke, jadi kan harus sadar bahwa belum terjadi aja sistem security management building sudah berpikir, Anda belum datang dia udah siapin tuh. Iya, betul. Nah, Luar biasa kan Iya, kerjaan iya. satpam? Iya. luar biasa. Luar biasa. Nah, dengan RFID tadi itu dalam keadaan emergency. Ya. RFID ini juga mampu bermanfaat dalam keadaan biasa. Apa tuh? Contohnya? Apa? Nah, ini akan meningkatkan namanya efisiensi dan efektivitas kepegawaian. Oh, Apa jadi- tuh contohnya? Eh, Contoh, misalnya Apa gini. Pak? Jam kerja misalnya Melin jam 9. Oke? Di akses kontrol dibilang Melin masuk kerja jam 9. Itu di set up di akses kontrol kamu. Iya. Nah, pada saat kamu masuk ke tempat kerja dan kamu telat jam 9:05, maka kamu tidak bisa buka laptop kamu walaupun kamu punya passwordnya. Oh, Nggak bisa ngakses. Kenapa? Oke? Karena kan telat Karena ya. sistemnya udah dibangun karena kamu telat. Oh. Nah, maka pada saat telat, kan di istilah kepegawaian itu sering disebut gini, no work, no pay. Nggak kerja, nggak dibayar. Iya. Yap. Sementara kamu udah datang ke kerja, cuman kamu terlambat. Maka bagaimana caranya kamu bisa kerja? Kamu tanpa diminta, tanpa disuruh, tanpa dipanggil, kamu akan ngadep ke atasan kamu. Oh, Pak, bilang. mohon maaf, Saya hari ini saya telat. datang terlambat. Iya.
Oke? Maka atasannya tanpa manggil minta dan segala macam tadi akan memberikan konseling. Jangan telat lagi ya Melin. Oke, saya buka. Absennya udah merah. Oke? Produktivitas meningkat. Kenapa? Ada telat, nggak usah dipanggil, harus ngadep. Kalau nggak kerja, nggak masuk, nggak dibayar. Iya, jadi tingkat kesadarannya juga jadi berubah. Jadi meningkat. Makanya saya bilang meningkatkan efisiensi dan efektivitas kepegawaian. Itu baru kerja, jam telat. Jam pulang juga. Terus kita namanya kerja, kan kerja sesuai ketentuan Undang-Undang 13 2003, kita bekerja 8 jam satu hari. 8 jam. Oke? Terus bagi orang-orang yang lain, orang-orang yang memang punya kegiatannya, misalnya sales marketing banyak keluar gitu ya. Jadi mungkin jamnya, hoursnya di dalam kantor tidak lebih banyak dibandingkan dia di luar karena fungsi tugas dan tanggung jawabnya. Nah kalau pekerjaan administrasi berarti totali 8 jam harus berada di kantor. Betul. Maka ada lagi tuh, karena keluar masuk terpantau, sehari ini si Melin admin nih, tapi 30 kali keluar masuk pintu. Maka kondisi kepegawaiannya menjadi tidak baik. 30 kali berapa menit yang sudah diambil. Kamu sudah melakukan korupsi waktu. Ini akan menjadi penilaian kondisi pekerjaan pegawai. Dan kamu nggak bisa lari tinggal tunjukin ini kondisi kamu. Nah jadi sistem ini selain membantu keamanan dan kenyamanan, bagi perusahaan juga dalam keadaan biasa ini mampu meningkatkan efisiensi, efektivitas kinerja kerja pegawainya. Nah, jadi itu kartu akses bukan sembarang akses. Iya. Bukan cuma buat ke atas. Bukan hanya buka tutup pintu. Iya. Jadi supaya kesadaran kalian juga meningkat bahwa apa yang dilakukan keamanan kalau sudah dibuat seperti apa yang saya gambarkan tadi, sudah sampai sedetail bahkan saya challenging tangga darurat tadi gitu ya. Untuk dipikirin karena bukan bidang saya bukan ahli konstruksi, saya juga tidak juga ahli safety, saya keamanan, saya lihat ada hal yang perlu dipikirkan tentang pintu tangga darurat. Makanya, waduh, kerjaan security itu berat. Kita selalu makanya. dibuat amazed ya sama Betul. pekerjaan-pekerjaan security. Bener-bener ini, amazed. ya itu bener-bener yang tadi kita udah bahas di episode sebelumnya tentang skill tentang security itu sendiri. Jadi mereka itu bertanggung jawab atas apapun yang terjadi sama siapapun yang berada yang telah mereka awasi. Betul. Gitu. Apa Jadi, yang udah? cukup jelas nih? Cukup jelas. Jangan ada pertanyaan lagi tentang security management building. Sejauh ini. Sudah jelas. Udah jelas, ya? Mulai tentang pengecekan tas sampai tadi tentang emergency situation. Kita udah cukup jelas mendapatkan ilmu dari Pak Darli. Juga semoga teman-teman bisa dapat pelajarannya dari sini ya teman-teman ya. Jangan lupa di-share juga ke teman-teman atau ke masyarakat keluarga kalian bahwa banyak hal yang ternyata harus kita juga terapkan gitu di hidup kita sendiri. Iya, betul. Cukup sekian informasi kita bersama narasumber kita Pak Darli Siregar. Terima kasih Bapak karena sudah memberikan ilmu banyak kepada kita hari ini. Bersama. Semoga Bapak selalu sehat ya Pak. Amin. Bapak, Kalian juga ya. iya, Amin. biar Bapak bisa selalu ngasih ilmu banyak tentang hal-hal yang penting di hidup ini ke kita. Siap. Buat kalian jangan lupa like, Komen Dan subscribe YouTube app channel hanya di Security First Number one. Terima kasih. Bye. Bye.